Alah, Ustadz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional, saya datang. Saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Saya bilang. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu, wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustadz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, beredar video UAS ya, Ustadz Abdul Somad itu mengharamkan bank konvensional. Namun ketika kita teliti bagaimana UAS ini membangun pondok pesantren Az-Zahra, pondok pesantren dia, lalu kemudian kalau kita lihat open donasinya itu kebanyakan menggunakan bank konvensional, saudara sekalian. Berarti ini lain di mulut, lalu kemudian praktiknya lain, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video di media sosial yang mengesankan ceramah Ustadz Abdul Somad dalam tanda kutip mengharamkan bank konvensional. Alah, Ustadz Somad itu ngomong-ngomong. Kami tengok videonya banyak juga dia ceramah di bank konvensional. Saya kalau diundang di bank konvensional, saya datang. Saya ceramah. Tapi yang saya ceramahkan situ, bekerja di sini duitnya haram, makan haram semua. Saya bilang. Makanya saya kalau diundang ke bank konvensional itu, wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Sekarang ini udah tak ada lagi diundang konvensional. Dikasih orang tuh minum, tak saya minum. Kenapa? Duit bank konvensional haram diminum. Dikasih orang tuh kue, tak saya makan. Dikasih orang tuh nasi, makan dulu Pak Ustadz. Enggak, saya bilang. Haram makan di bank konvensional. Dikasih orang tuh duit, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bahkan yang bersangkutan mengatakan ketika diundang berceramah di bank konvensional, maka ia datang. Tapi kedatangan itu untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Bahkan ia membuat pernyataan kalau ada minum dan makanan yang dihidangkan tidak dimakannya. Mungkin karena berhubungan dengan bank konvensional, ia berpendapat itu semua haram. Jadi bank itu haram, semua yang berkaitan dengan bank juga haram, termasuk mungkin hidangan yang diberikan oleh pihak bank dalam tanda kutip juga adalah sesuatu yang haram. Karena UAS merupakan penceramah kondang yang banyak sekali followersnya, pola berdakwah yang mengedepankan indoktrinasi seperti yang dipertontonkan UAS itu sama sekali tidak mendidik. Karena mengapa? Dia terburu-buru dalam menghukumi sesuatu. Ini kan terkait dengan perbankan adalah bab khilafiyah. Lantas kemudian dihukumi sedemikian rupa, dan cara-cara semacam ini sebetulnya tidak menghadirkan pencerdasan, justru membodohi orang awam. Dan di saat yang sama kita semua menyaksikan inkonsistensi dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Apa yang saya maksud dengan inkonsistensi? Ketika saya searching di media sosial, Anda juga bisa searching di Google, ada situs yang memang menawarkan donasi. Donasi ini wakaf atas nama orang tua bangun pondok pesantren Az-Zahra, yakni pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Di sini tertera keterangan wakaf bangunan pondok pesantren Az-Zahra bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, di sini kita menyaksikan ketika UAS open donasi mengajak orang-orang untuk nyumbang kepadanya dalam rangka membangun fisik atau wakaf pondok pesantren Az-Zahra. Disinilah saya lihat inkonsistensinya. Karena mengapa? Begitu kemudian kita klik orang yang bersedia untuk infak atau wakaf,
atau nyumbang ke pesantren milik UAS ini, langsung keluar virtual account atau akun virtualnya. Dari Bank BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon. Nah ini kan bank konvensional semua nih. UAS mengharam-haramkan bank, tapi dia menggunakan fasilitas bank yang dia haramkan. Sampai di video tersebut teridentifikasikan banknya haram, sampai dihidangkan makanan nggak dia makan, dihidangkan minuman pun nggak dia minum di sana. Dan dia membuat pernyataan itu ceramah yang pertama sekaligus yang terakhir juga. Seperti memang menunjukkan sikap yang betul-betul antipati dengan penyelenggaraan perbankan. Tetapi ini kan menjadi hipokrit. Di saat itu ia mengharamkan apapun yang berkaitan dengan bank, tetapi di saat yang lain dia masih memanfaatkan jasa bank. Jangan-jangan beliau punya akun rekening di semua bank konvensional. Jangan-jangan beliau masih menggunakan kartu ATM atau menggunakan kartu tol misalnya, atau barangkali masih pakai uang. Uang kan produk perbankan. Ketika orang mengharamkan bank, maka secara otomatis dia akan mengharamkan segala sesuatu yang terkait dengan bank, termasuk produk perbankan, yakni uang itu sendiri. Nah, ada baiknya kita coba simak kajian lanjutan, bisa kita simak. Ulama berbeda pendapat tentang hukum bank. Ada yang berpendapat bank itu haram. Sebagian ulama berpendapat bank itu mubah. Saya mengambil pendapat para ulama, para fuqaha yang memperbolehkan bank. Pernyataan saya itu sudah saya upload bulan lalu di YouTube. Lalu ada yang mengomentari, Ustadz melawan Allah, telah mengubah Al-Quran. Bukankah Allah sudah mengharamkan bank? Kata saya, Pak, tunjukkan satu saja ayat yang mengatakan bank itu haram. Kalau saya dikatakan mengubah Al-Quran, tunjukkan satu saja. Ujung-ujungnya juga nggak berani menunjukkan. Ini memang banyak betul Pak orang sekarang gagal paham, beragamanya nggak tuntas, berfikihnya asal-asalan, hitam putih. Justru sebetulnya ketika kita mengharamkan bank, tapi kita masih menggunakan kartu ATM, saya khawatir jadi munafik nantinya Pak. Tak ulang lagi ya. Orang yang mengharamkan bank, tapi dia masih pakai kartu ATM, saya khawatir dia jadi orang munafik nantinya. Masih punya tabungan, buka tabungan di bank, ngambil gaji lewat Bank Lampung, kan gitu. Punya mobile banking, bahkan kita pakai uang saja. Uang yang kita gunakan sebagai alat jual beli itu kan produk perbankan. Ketika kita menggunakan uang itu jadi haram juga. Kalau kita mengatakan bank itu haram, itu konsekuensinya berat sekali sebetulnya. Dua hal yang hendak saya tegaskan di awal pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengharamkan sesuatu itu harus pakai nas. Apa yang saya katakan pakai nas itu, dia harus tersebut. Jadi harus ada ayat yang mengatakan bank itu haram, harus ada. Kalau tidak ada, jangan berani mengharamkan. Minimal ada hadis yang mengatakan bank itu haram. Ya jelas nggak ada, zaman Nabi belum ada bank soalnya. Jelas nggak ada yang mengatakan bank itu haram, di Quran maupun di hadis. Nah, kalau tidak ada penegasan itu berdasarkan nas, teks yang nyebut langsung, jangan sekali-kali mengharamkannya. Lu ngapa? Karena kalau kita berani mengharamkannya, qarinu syirku billah, sama derajatnya dengan telah menyekutukan Allah. Tuh Pak, gayanya sok soleh, sok takwa, anti bank, tapi justru dia sudah melakukan dosa besar. Apa? Syirik, menyekutukan Allah. Lu ngapa begitu? Karena mengharamkan sesuatu
hanya hak Allah semata. Tak ulangi. Karena mengharamkan sesuatu hakullahi wahdah, cuman hak Allah semata. Kalau ada manusia yang berani secara tergesa-gesa memvonis ini haram, awas. Dia sudah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Itulah yang dikatakan dengan qarinu syirku billah. Sama derajatnya telah menyekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, maka dia halal. Ada kata-kata penegasan halal, maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa saja yang Allah haramkan, maka dia menjadi haram. Wa sakata an asya, dan Allah mendiamkan perkara-perkara. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Sesuatu yang Allah tidak tegaskan halal, sesuatu yang Allah tidak tegaskan haram, berarti itu adalah perkara yang Allah diamkan. Fahuwa afiyah, maka itu perkara yang dimaafkan. Jangan mengintervensi Tuhan. Apalagi ngomong begini, Pak, kali Tuhan lupa kali mencantumkannya, makanya nggak ada di situ. Itu udah lebih ngelunjak lagi ketika ada yang berani mengatakan sedemikian rupa. Saya ambil contoh, banyak hal yang orang itu memvonisnya haram, padahal tidak haram. Saya ambil contoh konkret, rokok. Rokok itu, Pak. Apalagi yang mengatakan rokok haram. Orang kalau ngerokok nggak pantas dipanggil ustaz. Orang kalau masih ngerokok nggak pantas dipanggil kiai, nggak pantas dipanggil ulama. Tapi ada benernya juga. Kalau imam sholat ngerokok, sholatnya nggak sah. Betul nggak kira-kira, Pak? Ya iyalah, masa itu bagus salim sambil ngudut ngimamin kita kan gitu ya. Kelepus baca Fatihah. Ada benernya juga, Pak. Kalau imam sholat ngudut, ya nggak sah sholatnya. Nanti imam ngudut berjamaah juga di dalam sholatnya. Tapi menurut saya pernyataan orang nggak pantas jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, jadi imam sholat kalau masih ngerokok, itu pernyataan yang batil, membuat umat ini nggak percaya sama kiai nantinya. Kiai ngudut semua soalnya, ustadz ngerokok semua soalnya. Nah, dia sudah mendahului Allah itu. Dia sudah bikin hukum sendiri. Itu yang disebut dengan menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Hati-hati loh. Seperti yang saya katakan di awal tadi, selip dikit dia syirik menyekutukan Allah karena sudah menuhankan dirinya sendiri. Saya ini bukan ngebela rokok, Pak, karena saya juga nggak ngerokok. Saya ini seumur hidup seisep aja belum pernah ngerokok itu, seumur hidup. Jadi kata orang, Ustaz berhenti ngerokok. Bukan berhenti, kata saya, emang belum pernah ngudut, walaupun seisep. Walaupun saya tidak mengharamkan rokok. Mengapa saya tidak mengharamkan rokok? Gampang saya jawabnya, karena Allah tidak mengharamkannya, karena Rasulullah tidak mengharamkannya. Kan rokok itu ada mafsadatnya. Semua yang ada mafsadat belum tentu haram. Kalau yang haram pasti mengandung mafsadat, kerusakan. Tapi yang mengandung mafsadat belum tentu haram. Saya ambil contoh. Orang makan mie instan sehari sekali saja, Pak, tapi rutin tiap hari, itu mafsadatnya luar biasa, lebih bahaya dari rokok. Tanya sama dokter. Bapak-bapak di sini ini ada yang ngudut sehari 3 bungkus kan? Ada kan? Tapi nggak mati-mati kan, Pak? Malah panjang umur kan? Saya ketemu orang, Pak, yang ngerokok 3 bungkus sehari, ngopi 1 teko, umurnya 80 tahun. Nah, gua nggak mati-mati kata dia. Jadi pernyataan rokok itu membunuhmu, fitnah juga kata dia, memfitnah rokok. Kalau rokok bisa protes di akhirat, protes dia, Pak, dituduh bunuh manusia. Tetapi orang makan mie instan sehari sekali itu bahaya sekali, sangat bahaya. Apa mie instan jadi haram? Kan tidak, kan begitu. Kemudian saya ambil contoh sederhana, minuman energi.
nggak usah nyebut merek ya Pak, karena mau kita upload di YouTube. Berbagai macam minuman energi, baik yang botolan maupun yang sasetan. Sehari 1 saset saja Bapak Ibu minum minuman energi, tunggu kerusakan pankreas. Bentar lagi diabetesnya akan jadi penyakit karena rusak pankreasnya atau gagal ginjal. Jadi minuman energi 1 saset saja per hari, harganya paling cuma Rp1.000. Itu sangat berbahaya. Tapi ada nggak yang mengatakan haram? Orang kampanye larangan merokok, tapi nggak pernah mengkampanyekan larangan meminum minuman energi. Padahal itu lebih berbahaya sekali ketika kita konsumsi rutin. Tetapi mengapa kita tidak memvonisnya haram? Karena tidak ada ketetapan haramnya. Tidak mesti yang mengandung mafsadat itu pasti haram. Saya ambil contoh sederhana, pestisida. Pestisida itu kan racun ya Pak. Apakah pestisida haram? Enggak. Karena kalau pestisida haram, haram diperjualbelikan. Kita kalau mengharamkan pestisida, maka haram diperjualbelikan. Enggak boleh dia. Pestisida itu enggak haram, tapi jangan diminum. Minumnya yang haram Pak, bukan pestisidanya. Minumnya yang haram. Karena itu bunuh diri namanya. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan selama-lamanya. Jadi yang diharamkan itu penyalahgunaan pestisidanya. Makanya narkoba itu, narkotika dan obat-obat terlarang, itu enggak haram zatnya. Yang haram apa? Penyalahgunaannya. Nah itu. Makanya hanya dokter yang bisa menggunakannya. Mengapa dokter nggak masuk penjara ketika dia menggunakan narkotika? Kan begitu. Mengapa dia tidak masuk penjara? Karena digunakan untuk kepentingan medis. Kan begitu. Jadi yang dilarang itu penyalahgunaannya, bukan zatnya. Yang haram berdasarkan zatnya itu apa? Babi, sebut dalam Quran. Khomer, disebut dalam Al-Quran. Babi itu mau sehat kayak manapun, udah dihilangin cacing pitanya, nggak bakal ada barangkali. Udah disate, dibikin babi guling misalnya kan Pak. Karena hukumnya disebut haram, maka dia haram. Nah ini penting, kaidah seperti ini harus saya sampaikan. Jadi jangan mentang-mentang sesuatu itu nggak kita suka. Jangan mentang-mentang sesuatu itu mungkin mengandung keburukan, mengandung kerusakan tertentu, ada potensi keburukan ketika kita menggunakannya. Tidak perlu mengatakan haram. Paling banter omongkan saja subhan. Makanya para ulama ketika dihadapkan dengan sesuatu yang nggak ada kepastian nas, nggak ada ponis Allah mengharamkannya atau Allah mengkonfirmasi kehalalannya, nggak ada. Maka para ulama berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak suka, minimal dia akan mengatakan saya membencinya, saya tidak menyukainya. Paling banter begitu. Nggak berani ngomong haram, karena mereka tahu, para ulama tahu kalau mereka mengharamkannya itu sama derajatnya dengan menyekutukan Allah. Kaidah ini penting untuk kita pegang. Baik. Oke, saudara sekalian, itu ya penjelasan singkat ya dari Ustadz Suparman bagaimana mengomentari daripada ceramah atau potongan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Ustadz Abdul Somad ini mengharamkan bank, tapi masih menggunakan daripada jasa atau fasilitas bank konvensional itu sendiri. Yang jelas-jelas dalam ceramah UAS ini memang hanya sekali diundang untuk pertama dan terakhir kalinya berceramah di bank konvensional, lalu kemudian setelah itu tidak diundang lagi. Kenapa? Karena mengharamkan itu. Baik itu banknya sendiri, lalu kemudian bekerja di bank itu, lalu kemudian apa-apa yang manfaat yang dikeluarkan oleh bank itu, baik uangnya, makanannya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua haram kata UAS. Kayaknya ini terlalu terburu-buru saudara sekalian. Oleh karena itu, karena ada hal yang memang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa sakata anha, dan ada yang Allah diamkan dari itu, wa huwa mafu anhu, dan ini yang dimaafkan. Dan kayaknya salah satu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya
wa ma bainahuma ini, yang subhat ini ya bank ini, saudara sekalian. Oleh karena itu ulama eh, khilafiyah dalam hal ini. Ada yang mengharamkannya dan ada yang membolehkannya. Oleh karena itu yang secara kalau kita bijaksana, kita bolehkan saja, saudara sekalian. Kenapa? Karena terlepas dari praktik bank yang merugikan, banyak ada yang merugikan, tapi manfaat itu lebih banyak, saudara sekalian. Kalau kita mengharamkannya, kita akan banyak mengalami kerugian di dalam menjalankan roda kehidupan kita. Karena sebagian profesi itu mengambil gajinya dari bank, terutama bank konvensional, saudara sekalian. Mau tidak mau, kalau tidak menepati hal itu, maka eh, gaji ataupun rezeki yang dititipkan Allah itu tidak akan sampai kepada keluarganya, kepada sanak familinya, saudara sekalian. Taruhlah contohnya PNS, saudara sekalian. Tidak semua negara itu menggaji daripada pegawai negeri sipil itu di dalam bank syariah, saudara sekalian. Pasti ada bank-bank konvensional, bahkan itu lebih banyak. Baik itu lewat Mandiri ataupun bank BNI, Danam dan lain sebagainya, BCA. Itu kan bank konvensional semua. Kalau itu tidak dilakukan, maka gajinya tidak akan keluar, saudara sekalian. Karena UAS, kalau kita ambil dari pendapat dia yang mengharamkan semua bank konvensional, maka akan sangat-sangat merugikan orang yang bertransaksi di bank konvensional, saudara sekalian. Dan bank konvensional ini saya yakin lebih besar dan lebih banyak dibanding bank-bank syariah di sini. Dan ini sudah menjadi simbiosis mutualisme di Indonesia. Dan mudah saja kita berpikir, saudara sekalian. Tidak perlu kita banyak dalil. Kalau bank konvensional ini haram, seperti yang dikatakan UAS, saudara sekalian, kenapa MUI diam, saudara sekalian? Kenapa pemerintah diam? Apakah ini sama saja mendiamkan sesuatu hal yang haram, saudara sekalian? Kenapa MUI masih tidak melabelkan haram di bank konvensional ini? Ini menjadi pertanyaan besar, saudara sekalian. Apakah MUI itu orang-orang bodoh semua di sana? Tentunya ini salah besar, saudara sekalian. Oleh karena itu, menghukumi sesuatu yang tidak dihukumi oleh Allah itu bisa jadi akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan, saudara sekalian. Kenapa? Karena kita menuhankan diri kita sendiri. Oleh karena itu, sesuatu yang Allah itu secara tegas tidak menghalalkan, tidak mengharamkan, jangan coba-coba sekali kita mengharamkannya, saudara sekalian. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim luar biasa, ya benar semua, saudara sekalian. Jangan terlalu tergesa-gesa menghukumi sesuatu haram ataupun halal. Karena sesuatu yang ada mafsadatnya itu belum tentu diharam, saudara sekalian. Contohnya saja kalau kita makan mie itu boleh, saudara sekalian. Tapi mafsadatnya itu ada. Tapi kalau kita makan setiap hari berbahaya, saudara sekalian. Oleh karena itu sesuatu yang punya hal yang berbahaya, namun bahayanya itu tidak sampai membahayakan nyawa, itu boleh-boleh saja, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.